Assalamualaikum kawan-kawan, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ahlan wa sahlan sebelumnya buat kawan-kawan yang baru bergabung di jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tentunya ditemani oleh seseorang yang sangat spesial di jurusan pendidikan bahasa Arab. Teng 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 teng. Apa kabarnya, Tum? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, nama Ana Elma Nur Hasmadila, dan alhamdulillah tahun ini Ana diberi amanah sebagai Ketua Umum HMJ PBA UIN Antasari Banjarmasin periode 2021-2022. Mungkin untuk mempersingkat waktu kali ya moderator atau partner saya ini. Baiklah. Jadi kita lanjut aja. Just info juga nih buat kawan-kawan semuanya bahwasanya ketum yang ada di sebelah saya ini adalah ketum perempuan perdana kita di HMJ PBA. Tepuk tangan. Oke, baiklah. Alhamdulillah sekali. Dalam kegiatan safari jurusan kali ini, sebelumnya kami sudah membuat Q&A nih tentang safari jurusan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawabkan pertanyaan-pertanyaan atau mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah masuk di akun kami. Oke, bisa kita mulai? Silahkan. Baiklah, nih ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, apa sih selayang pandang HMJ itu? Oke, sebelumnya kembali lagi Ana yang ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum untuk para wujudat atau mahasiswa baru PBA UIN Antasari Banjarmasin. Berhubung tadi sudah ditanyakan nih, apa sih itu selayang pandang HMJ PBA? Sedikit info, jadi PBA sendiri itu berdiri pada tahun 1988. Nah, pada tahun itulah mulai jabatan-jabatan di HMJ sendiri. Jadi pada tahun ini Ana menjabat sebagai Ketum HMJ PBA pada periode 2021-2022. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa peran dan fungsi HMJ untuk prodi maupun mahasiswa PBA? Oke. Untuk peran atau fungsi sendiri, sedikit info, apa sih dulu HMJ itu? Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi HMJ itu merupakan lembaga eksekutif di tingkat prodi atau jurusan yang mana berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan atau prodi, mana memiliki jalur koordinatif dengan kegiatan Dema tentunya. Lalu fungsi HMJ sendiri itu ada beberapa. Yang pertama sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya. Dan juga untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan dan prodi. Lalu untuk tugas HMJ sendiri itu untuk menjabarkan atau melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya sebagaimana digariskan oleh YBPK. Jadi begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa disambung. Oke, baiklah, tadi sudah dijelaskan apa saja itu peran dan fungsi HMJ untuk prodi maupun mahasiswa PBA. Selanjutnya nih, apa-apa saja sih kegiatan di masa jabatan ini? Oke, untuk informasi buat kawan-kawan sekalian, jadi kita ada beberapa nih kegiatan besar di HMJ sendiri, yaitu yang besarnya, yang utama unggulannya itu ada WKTI. WKTI khusus untuk mahasiswa baru, yang mana di sana kita memberi pelatihan bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah terkhusus makalah. Nanti akan ada dilaksanakan untuk kawan-kawan sekalian. Lalu selanjutnya setelah WKTI kami juga ada mengadakan attach. Jadi mungkin ada yang bingung nih, apa sih itu attach? Jadi attach itu adalah sebuah pelatihan yang mana pelatihan para mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa baru, untuk mengembangkan keintelektualan dalam bahasa. Karena kita dari bahasa Arab, maka attachnya ini berupa pelatihan belajar kaidah, nahwu, sorof dalam bahasa Arab. Jadi di attach ini pun terbagi menjadi dua, ada
ada yang qaidah, qawaid, ada juga perihal kalamnya. Jadi nanti tunggu aja, akan ada diinformasikan lebih lanjut. Lalu setelah attach, kami juga mengadakan pelatihan seperti pondok bakat. Apa sih pondok bakat? Pondok bakat itu adalah sebuah pelatihan yang mana kami ingin mengembangkan minat dan bakat suatu mahasiswa. Jadi kami tidak hanya berperan sebagai wadah koordinatif saja, tapi kami juga memberi wadah untuk mahasiswa untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa tersebut. Lalu setelah itu kami juga insya Allah akan mengadakan kegiatan FKA. Untuk informasi, FKA itu adalah Festival Kampung Arab, yang mana FKA itu atau Festival Kampung Arab sendiri dilaksanakan secara besar-besaran, kegiatannya pun nasional. Jadi lomba-lombanya tuh tidak hanya ranahnya kampus saja, tapi seluruh Indonesia akan mengikuti kegiatan tersebut. Seperti lomba-lomba nasyid, lomba pidato bahasa Arab, lalu membuat artikel, dan banyak lainnya. Mungkin nanti akan coming soon ya untuk kawan-kawan sekalian. Selain itu, insya Allah kami juga mengadakan kegiatan seperti PM atau bisa disebut dengan pengabdian masyarakat. Dan juga insya Allah nanti kalau tidak PPKM, melihat sikon kondisi keadaan saat ini, insya Allah kami akan mengadakan yang namanya reuni akbar, yaitu yang mana para alumni berkumpul dan juga mahasiswa PBA dari tahun-tahun dulu hingga sekarang, insya Allah. Jadi itu beberapa kegiatan besar dari kegiatan kami. Mungkin bisa Oke, baiklah. Tentu sudah didengarkan kan tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan HMJ PBA sendiri. Jadi tadi sudah didengarkan juga nih oleh kawan-kawan. Pertanyaan selanjutnya nih Tum, apa sih kegiatan HMJ PBA di waktu dekat-dekat ini? Oke, untuk kegiatan waktu dekat-dekat ini insya Allah kami akan mengadakan WKTI atau Workshop Karya Tulis Ilmiah, yang mana itu khusus untuk para mahasiswa baru PBA UIN Antasari Banjarmasin. Di situ juga kami memberikan seorang mentor setiap grupnya. Jadi kalian tidak hanya mendengarkan workshopnya saja, tapi kalian juga dilatih untuk membuat karya tulis ilmiah tersebut. Oke, baiklah. Ini ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. HMJ PBA punya visi misi nggak? Kalau ada, apa tuh? Oh ya, tentu dong. Siapa sih nggak mungkin, ya kan? Jadi visi misi HMJ PBA sendiri yaitu mewujudkan HMJ PBA sebagai jembatan informasi dan aspirasi serta bersinergi bersama jurusan demi menciptakan mahasiswa PBA yang berwawasan tinggi dan demi mewujudkan visi misi jurusan menjadi jurusan pendidikan bahasa Arab. Dan misi dari HMJ PBA sendiri yaitu yang pertama adalah memfasilitasi mahasiswa PBA agar berkompeten dalam berwawasan iptek. Lalu ada memberikan pelayanan terhadap penggalian dan pengembangan ilmu pendidikan bahasa Arab. Dan yang ketiga ada memfasilitasi dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa PBA. Yang keempat ada membudayakan bahasa Arab dan sikap hidup yang islami dan dalam kehidupan di lingkungan pendidikan bahasa Arab atau jurusannya. Dan yang terakhir untuk menyebarluaskan hasil kegiatan HMJ PBA melalui tim medianya. Begitu visi misi dari HMJ PBA. Oke, ternyata sangat wow sekali nih visi misi yang sudah dijelaskan tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu Kak mau nanya apa sih kelebihan dan kekurangan dalam ber-HMJ? Wow, pertanyaannya yang lumayan fantastik. Jadi untuk info dulu ya, HMJ itu adalah organisasi yang mengatur kegiatan mahasiswa khususnya pada lingkungan PBA UIN Antasari. Jadi organisasi HMJ PBA itu ranahnya hanya untuk mahasiswa PBA saja. Kalau Dema fakultas, Dema univ itu ranahnya lebih besar. Dema fakultas mungkin lebih ke fakultasnya, sedangkan univ untuk seluruh kampus, sedangkan HMJ PBA atau HMJ itu sendiri itu ranahnya khusus untuk para mahasiswa di pendidikan bahasa Arab atau di jurusannya itu masing-masing. Jadi kekurangan dan kelebihannya ya, untuk kelebihannya tentu banyak. Kalian bakal punya pengalaman yang tidak bisa
didapat di lain tempat. Betul karena sekali. ini adalah sebuah organisasi, pengalamannya cukup wow. Mungkin kawan-kawan panitia, kawan-kawan yang ikut di HMJ bisa merasakan apa kelebihan. Selain relasi pun kita punya banyak relasi, terkhusus untuk para senior-senior PBA itu banyak yang memiliki jabatan tinggi di kampus. Jadi salah satunya di organisasi HMJ adalah kita mempunyai banyak relasi. Tapi untuk kekurangannya mungkin setiap organisasi sama kali ya. Sama. Karena pasti capek, itu sudah pasti. Karena tidak mungkin orang itu mau mengikuti organisasi tersebut jika tidak ingin merasakan capek lelahnya. Karena dilihat lagi, kita berorganisasi bukan karena kita hanya ingin mencari nama atau panggung semata, Betul sekali. tapi lelahnya juga pasti. Jadi pasti ada minus plusnya lah. Cuma kalau dinikmati, maka lelah semua kelelahan itu akan menjadi lillah. Masya Allah. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kak kalau mau masuk jurusan PBA harus pintar bahasa Arab nggak? Oh my god. Harus pintar PBA atau enggak? Mungkin orang banyak mengenal kalau jurusan PBA itu orangnya keren-keren pakai bahasa, ya kan? Betul sekali. Tinggi gitu ya, ibaratnya oh mantap nih bahasa Arabnya karena dia pendidikan. Sebenarnya enggak juga. Kalian kalau emang punya tekad, keinginan ingin memperdalam bahasa Arab, ibaratnya nggak perlu harus bisa, tapi kalau kalian punya usaha untuk belajar, maka kalian akan mampu menguasai pelajaran itu. Buktinya beberapa teman anak yang bukan lulusan pondok itu banyak kok yang ada di PBA, Banyak bahkan sekali. bahasa Arabnya lebih wow dari kita yang lulusan PBA, karena dia merasa oh aku bukan lulusan pondok nih, jadi aku harus menguasai pelajaran atau harus lebih mendalami bahasa Arab gitu. Jadi kalian-kalian yang lulusan SMA, SMK atau yang lainnya nggak usah berkecil hati, ikut PBA, nikmati hidup kalian, jalani sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Oke, pada intinya lalui prosesnya ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa saja kegiatan safari jurusan nanti? Oke, untuk kegiatan safari nanti tentunya di situ kita memberikan wadah untuk mahasiswa PBA, mahasiswa baru PBA ya, yaitu perkenalan bagaimana apa sih itu PBA, yang mana PBA itu sendiri untuk prodi jurusan itu akan disampaikan oleh Kajur, ketua jurusan kita, mungkin sudah disampaikan tadi sebelumnya, dan juga untuk HMJ. Jadi inilah kalian ingin mengenal siapa sih anggota-anggota di HMJ, pengurusnya atau bidang-bidangnya apa aja ya, maka di safari inilah kalian ingin tahu orang-orangnya atau bagaimana itu safari ya seperti saat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, HMJ PBA kapan opreknya Kak? Waduh, kapan opreknya ya? Iya. Mungkin insya Allah regenerasi selanjutnya mungkin Kak ya, Oke. karena setelah saya lengser maka generasi selanjutnya akan oprek Yang gitu. akan meneruskan perjuangan kita sekarang ya. Yes. Oke, baiklah teman-teman, sudah kan tadi mendengarkan jawaban-jawaban yang sangat wow buat kita semua. Jadi kawan-kawan sudah tahu kan apa intinya safari jurusan, apa itu selayang pandang dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jadi tadi sudah didengarkan oleh kawan-kawan apa saja jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh ketum kita sendiri. Jadi sekali lagi kami mewakili pengurus HMJ PBA mengucapkan ahlan wa sahlan kepada kawan-kawan yang baru bergabung di jurusan pendidikan bahasa Arab. Jadi sampai bertemu lagi nanti. Assalamualaikum.